Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, next, perlu kami sampaikan bahwa tentu sebagai salah satu perusahaan yang berada di Tapanuli, maka perusahaan itu mempunyai kontribusi kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab kepada masyarakat dan juga kepada negara. Berikut adalah kontribusi yang secara garis besarnya saja, walaupun di luar ini masih banyak yang harus kami penuhi, namun izinkan kami hanya memberikan beberapa item saja. Yang pertama, bahwa sejak tahun 2003 yang lalu sampai per tahun 2022 pembukuan, maka PT TPL telah mengalokasikan dana CSR dari 1% dari net sales tadi, dari penjualan bersih sebanyak 217,8 miliar. Kita telah alokasikan itu, Bapak Ibu sekalian. Namun perlu kami sampaikan, tentu mungkin bahwa di tempat ini saya yakin ada teman-teman yang berasal dari ekonomi seperti itu. Yang dimaksud dengan net sales atau penjualan bersih itu adalah penjualan bruto yang dikurangi dengan rabat, return seperti itu, pengembalian hasil penjualan. Itu harus dikurangi dulu, karena kemarin ada salah satu kawan juga mempertanyakan, nggak benar dong 1% dari net sales katanya. Ternyata karena miskomunikasi, mispengetahuan apa yang dimaksud dengan net sales. Net sales, penjualan bersih setelah dikurangi potongan tentunya. Jadi kalau ada contoh, kalau ada penjual minuman, yang dimaksud dengan penjualan bersih itu Bapak Ibu sekalian adalah jika dia menetapkan ada diskon. Contoh kalau di supermarket nih, ada ditetapkan di sana diskon 30%. Kalau di sana harganya 100.000, maka penjualan bersih dia adalah 70.000 saja. Karena ada diskon 30%. Ini harus dikurangkan dulu. Itu yang disebut dengan net sales. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, karena TPL ini kan secara transparan telah mempublikasikan laporan keuangannya. Ada annual report namanya. Di dalam annual report itu ada laporan perubahan keuangan. Nah begitu. Nah kemudian TPL juga memberikan peluang bisnis terhadap 226 badan usaha tadi. Rata-rata ya, atau jumlah pembayaran selama 5 tahun terakhir, terhitung sejak ini yang terakhir saya ambil 2018 sampai 2022, itu sebanyak 8,5 triliun. Artinya rata-rata 1,6 triliun per tahun. Itulah salah satu kontribusi mengembangkan masyarakat di sekitar area kerja kita. Itu yang bermitra dengan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di dalam operasionalnya, mulai dari persiapan lahan, kemudian kita melakukan penanaman eukaliptus, lalu kita melakukan perawatan tanaman itu sampai siap untuk dipanen, lalu melakukan pemanenan, mengangkut hasil panen kayu sampai kepada pabrik, kemudian mengangkut pulp sampai kepada buyer kita. Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan oleh mitra kerja kita yang berada dari sekitar areal kerja itu. Nah begitu contoh, kalau di sektor Habinsaran itu yang di Simare banyak kontraktor kita, yang di Kabupaten Toba. Nah demikian juga yang di Samosir Dairi Papak Barat, Humbang Hasundutan, yang di Desa Hutagalung itu banyak kontraktor kita. Nah seperti itu. Jadi secara terbuka, dan perlu kami sampaikan juga bahwa areal kerja PT Toba Pak Pelestari itu tidaklah satu pintu masuk, satu pintu keluar. Ada banyak pintu masuk, ada banyak juga pintu keluar. Artinya apa? Melalui jalan yang kita bangun itu telah menghubungkan antar desa, antar kecamatan, bahkan antar kabupaten. Dengan kita hubungkan itu, apa yang terjadi? Maka populasi masyarakat itu semakin bertambah, maka kegiatan masyarakat juga akan semakin padat,
Sehingga apa? Lalu lalang dari jalan yang kita bangun itu pun, Bapak Ibu sekalian, memperbolehkan masyarakat. Dan sekarang rata-rata kan kamera sudah mempunyai foto. Itu kemarin saya bilang di Jakarta. Kami nggak bisa larang masyarakat lewat dari konsesi kami. Dan tidak bisa juga larang. Mereka setiap saat pasti bisa ambil foto. Nah begitu. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena sampai pada hari ini masih ada yang memberitakan bahwa TPL ada melakukan penebangan kemenyan, ada melakukan penebangan pinus. Tidak benar. Per 1 Januari 2015 yang lalu, dengan komitmen berkesinambungan dari PT TPL, kita hanya mengkonsumsi eukaliptus, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada. Memang adakah keluar dari Tapanuli Utara, dari Toba, kayu pinus? Sama-sama kita bisa melihat logging truck yang bawa ada. Adakah kayu alam? Sama-sama kita bisa melihat ada. Tapi itu bukan ke PT Toba Pelestari, Bapak Ibu sekalian. Dan kami yakin bahwa seluruh pebisnis dimaksud mempunyai legalitas yang mencukupi untuk itu. Nah kemudian pembayaran kepada Plasma 5 tahun terakhir itu 51 miliar atau rata-rata 10 miliar per tahun. Itulah sumbangsi kita terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita dengan pola penanaman eukaliptus. Dan perlu kami sampaikan bahwa penanaman dimaksud adalah terhadap lahan-lahan kritis yang unproduktif, yang tidak produktif sama sekali. Itu kita kerjasamakan. Dan perlu kami sampaikan juga di dalam kesempatan ini, ketika kita melakukan penanaman eukaliptus bersama dengan masyarakat, kita juga membantu mereka dengan pola-pola tumpang sari. Jadi kalau disebutkan eukaliptus itu jahat dengan tanaman yang lain, kita telah membuktikan kita melakukan tumpang sari. Ada yang nanam sayur, ada yang nanam cabai, ada yang nanam jagung, seperti itu. Memang kita tidak memperbolehkan mereka menanam kopi, karena kopi itu bukan tanaman tumpang sari. Kenapa kita tidak memperbolehkan tanaman kopi? Dikarenakan usia masa panen kita tadi saya sudah sebutkan hanya 5 tahun. Setiap 5 tahun kita harus melakukan pemanenan. Jadi yang kita khawatirkan adalah bukan kopinya dengan eukaliptusnya yang tidak baik. Tapi ketika kita melakukan pemanenan, yang kita khawatirkan adalah saat panen kayu tumbang, yang dirusak adalah pohon kopi. Muncul lagi konflik baru kan? Itu yang kita hindari. Maka kita hanya boleh tanaman-tanaman semusim. Seperti itu. Nah kemudian pembayaran pajak 5 tahun terakhir itu 301,8 miliar. Nah selanjutnya pembayaran BPJS, nah ini normatif Bapak Ibu sekalian, itu 80 miliar. Nah saya tadi telah sampaikan bahwa TPL melakukan kemitraan dengan perhutanan sosial di 17 komunitas. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, 301 km kita telah bangun. Ini di luar dari jalan ke lahan pertanian, perladangan, persawahan yang kita bantu kepada masyarakat. Ini yang 301 km Bapak Ibu sekalian adalah jalan yang kita buka, kita bentuk untuk menghubungkan antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten. Salah satu contoh, nah tadi saya ada ketemu dengan Bapak Morlan Simanjuntak. Salah satu contoh, Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara itu dulu jalan kaki yang bisa, Pak Simanjuntak ya, tapi sekarang mobil sudah bisa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga masyarakat juga bisa membawa hasil bumi yang mereka hasilkan dari perladangannya. Nah itu kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh PT Toba Pelestari. Next. Nah kinerja PT Toba Pelestari itu diukur, diaudit secara terus-menerus, kemudian disertifikasi Bapak Ibu. Jadi kami yang menyatakan bahwa perusahaan kami itu melakukan tindakan perbaikan, tetapi oleh karena pembuktian kita juga dilakukan pengauditan secara berkala. Nah kemudian pengelolaan di dalam sektor industri kita itu proper biru. Nah kemudian di bidang hutan tanaman industri kita telah self approval.
Artinya kita telah melakukan pengelolaan hutan dengan produksi lestari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita di bidang CSR juga ada sertifikat yang kita dapatkan. Saya pikir demikian. Untuk seterusnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan hand over kepada Bapak Jackson Sinurat untuk memaparkan kinerja pabrik yang saya sebutkan di awal, apa-apa saja yang telah diremajakan. Tadi saya sampaikan 1,5 triliun rupiah, itu objektifnya adalah bagaimana untuk mengurangi, bahkan tujuan kita mengeliminasi, menghilangkan dampak lingkungan, seperti itu. Silakan Pak Jackson.